Oke guys, Mortal Kombat 2. Film ini adalah sequel dari film Mortal Kombat pertama dan baru aja tayang di bioskop tanggal 6 Mei kemarin guys. Ini dimana-mana kayaknya lagi pada demam Mortal Kombat 2 ya. Udah seminggu lebih tayang di bioskop, tapi film ini masih rame banget nih guys. Jadi bahan diskusi untuk para pecinta setia saga ini, khususnya untuk pecinta setia gamenya. Menarik banget guys, kalau di video kali ini kita akan review filmnya. Khusus untuk kalian yang belum nonton filmnya, mendingan langsung aja guys nonton filmnya di bioskop sebelum filmnya turun dari bioskop. Nah, seperti yang kita tahu ya, film Mortal Kombat pertama yang rilis tahun 2021 kemarin kan kurang wah tuh. Pokoknya kurang dalam segala hal deh, mulai dari scene fighting yang kurang intens, turnamen Mortal Kombat yang belum terlihat. Emang sih kalau di Mortal Kombat pertama itu kan lebih ke background story masing-masing karakternya dulu dan prepare untuk turnamen Mortal Kombat. Tapi tetap aja vibes turnamen Mortal Kombat yang sakral itu nggak kerasa di situ guys. Padahal kan Mortal Kombat itu turnamen yang seharusnya sakral banget ya, karena taruhannya itu nggak main-main, mempertaruhkan bumi beserta alam semesta dan isinya. Tapi di film Mortal Kombat pertama itu bahkan nggak berasa aura sakral dari turnamen. Belum lagi acting para cast-castnya yang terasa hambar banget. Kecuali gue apresiat banget buat Jota Slim yang berperan sebagai Bihan atau Sub-Zero. Film Mortal Kombat pertama sangat tertolong sama acting luar biasa Jota Slim. Gimana caranya tuh karakter Sub-Zero bisa jadi angker banget gitu guys. Kekuatan esnya itu bikin gue merinding sih nontonnya. Pokoknya the best lah Sub-Zero di Mortal Kombat pertama. Keno juga bagus banget mainnya. Karakternya yang terkesan nyablak kalau ngomong justru bikin film jadi menghibur. Wah, kalau nggak ada Sub-Zero sama Keno di Mortal Kombat pertama, gue nggak tahu deh. Mungkin filmnya tambah tenggelam kayak kapal karam. Lucu sih, gue malah ngerasa di Mortal Kombat pertama para petarungnya Raiden ini malah sibuk ngurusin Arcana aja. Kalau udah bisa ngeluarin Arcana, kayaknya udah seneng banget. Satu lagi jadi pertanyaan gue di Mortal Kombat pertama. Cole Young itu jelas karakter baru untuk movie. Karena gue nggak pernah tahu ada karakter itu di game Mortal Kombat manapun. Ya mungkin sutradara pengen buat gebrakan baru dengan menghadirkan karakter Cole Young. Tapi justru malah jadi blunder. Kalau menurut gue, sosok hero-nya nggak menonjol guys, flat aja. Nah, setelah gue kemarin nonton film Mortal Kombat 2, ternyata semua kekurangan-kekurangan di Mortal Kombat pertama hilang semua. Ya mungkin sutradara banyak terima kritik dan saran untuk Mortal Kombat pertama, sehingga dia berhasil upgrade film Mortal Kombat 2 ini ke arah yang lebih baik. Lebih tepatnya ke jalur yang udah sesuai sama gamenya. Memang sih plot ceritanya dangkal, tapi buat gua pribadi sih nggak terlalu masalah ya, karena fokus cerita Mortal Kombat 2 ini lebih ke turnamen. Bahkan hampir sepanjang film full fighting. Ini dia guys, ini dia yang justru ditunggu-tunggu para pecinta saga ini, khususnya dari para pecinta setia gamenya. Sesuatu yang nggak ada di Mortal Kombat pertama. Kita tungguin terus di Mortal Kombat pertama, ini mana sih turnamennya? Akhirnya di Mortal Kombat kedua terjawab sudah. Full turnamen dan scene-scene fightingnya diperbanyak. Aura sakral turnamennya juga berasa di film ini, nggak kayak di Mortal Kombat pertama yang hambar aja. Kelihatan jelas banget tuh jalur turnamen yang mulai dari penyisian sampai juaranya. Hal yang nggak pernah terlihat di film-film Mortal Kombat manapun sebelumnya, termasuk Mortal Kombat original. Koreografi pertarungannya juga keren-keren banget guys. Terutama gue paling suka pertarungan antara Liu Kang versus Kung Lao. Jujur sebelumnya gue nggak pernah ada niatan mau nonton Mortal Kombat kedua. Jadi males gitu mau nonton setelah Mortal Kombat pertamanya kagak seru. Tapi setelah lihat di trailernya ada pertarungan Liu Kang versus Kung Lao, gue penasaran banget. Jadinya gue nonton. Soalnya Liu Kang sama Kung Lao ini kan selalu jadi maskot atau ikon karakter jagoan di film-film Mortal Kombat. Kalau Kung Lao dia juga jadi jagoan utama di series Mortal Kombat Conquest. Makanya nggak kebayang sih duel mereka tuh bakal kayak gimana. Dan ternyata gila sih, fighting mereka keren banget. Pokoknya pertarungan paling epic di Mortal Kombat kedua. Selain itu kalau kalian perhatikan, itu background tempat mereka bertarung mirip banget kayak di gamenya. Gue dulu sering banget mainin game Sega-nya, seru banget sih.
Oh iya, untuk scene-scene fatality di film ini non sensor ya, sadis dan brutal banget. Tapi tingkat kesadisannya masih kalah sama yang di film-film thriller kayak Saw, Final Destination. Mungkin kalau tingkat sadisnya dibikin sama kayak di film-film thriller itu bakal keren banget sih. Hati-hati ya buat yang bawa anak kecil nonton film ini di bioskop, takutnya ditiru lagi di rumah. Film Mortal Kombat kedua ini jadi semakin menarik dengan munculnya karakter Johnny Cage yang humoris. Di sini dia orang awam yang terpaksa ikut turnamen Mortal Kombat, tapi justru di situ menariknya. Dengan kepolosannya dia jadi lucu dengan jokes-jokesnya yang menghibur. Style doi juga keren banget dan gaya fightingnya udah oke banget. Tapi berbanding terbalik nih sama karakter Bihan yang diperankan Joe Taslim. Transformasi Bihan dari Sub-Zero menjadi Noob Saibot justru jadi berkurang vibe sangkernya. Noob Saibot ini kan punya kekuatan bayangan ya. Itu juga kurang variasinya dibanding kekuatan esnya Sub-Zero yang bisa dimodifikasi sedemikian rupa. Gue lebih suka karakter Sub-Zero sih, lebih angker. Bahkan jauh lebih angker dibanding Sub-Zero di film-film Mortal Kombat sebelumnya. Porsi Joe Taslim tampil di film ini juga nggak sebanyak di Mortal Kombat pertama. Jadi ada penurunan karakter sih menurut gua Bihan ini. Selain Bihan, nggak tahu kenapa gue masih kurang serak sama case-nya Raiden. Aura dewanya nggak terlihat. Mulai dari Mortal Kombat 1 sampai Mortal Kombat 2 ini masih belum terlihat aura dewanya. Untungnya Doi terbantu sama efek-efek petir dari CGI. Gue masih lebih suka case Raiden di Mortal Kombat original. Christopher Lambert di Mortal Kombat tahun 95 sama James Remar di Mortal Kombat Annihilation tahun 97. Kalau di Mortal Kombat Annihilation kan Raidennya itu karakter petarung. Gue suka tuh sama stylenya Raiden di situ, Raiden tipe petarung. Ya sebenarnya masih ada beberapa pemilihan cast yang kurang tepat sih menurut gue. Jadinya karakter tersebut terasa hambar. Kayak Kung Lao, gue malah lebih suka Kung Lao di series Mortal Kombat Conquest. Terus di Mortal Kombat 2 ini ada Sindel. Tapi Sindelnya terlihat biasa-biasa aja, nggak kayak di Mortal Kombat Annihilation kan. Di situ kan Sindelnya terlihat powerful, malah jadi jenderalnya Shao Kahn. Kalau di Mortal Kombat kedua Sindelnya biasa-biasa aja. Terus juga ada Quan Chi, sama kayak Sindel. Quan Chi yang gue tahu kan harusnya dia jadi karakter yang sakral juga nih. Tapi di Mortal Kombat 2 ini kenapa jadi terlihat kayak pelawak ya? Oh ya, Kitana di sini juga cantik banget guys. Gaya bertarung dia juga udah oke banget. Nice lah pokoknya. Ya, jadi kalau menurut gua di Mortal Kombat 2 the best actor is Johnny Cage. Kemudian nomor 2-nya ada Shao Kahn. Karakternya OP banget di sini. Powerful banget kelihatannya si Shao Kahn. Dua karakter itu yang paling gua suka di Mortal Kombat 2 ini. Johnny Cage sama Shao Kahn. Overall gue suka banget nih sama Mortal Kombat 2 ini ya, murni karena memang full turnamen dan scene fightingnya intens banget. Memang itu yang paling gue harapkan dari film Mortal Kombat. Nah, kalau menurut kalian gimana guys? Mungkin ada yang beda pendapatnya sama gue, boleh coba sharing dan komen aja ya guys. Oke, sampai di sini dulu videonya dan jangan lupa bantu di subscribe channel ini ya biar makin berkembang. See you guys.